Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono, masih di tutorial komputer dan pemrograman. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial singkat insya Allah tentang Entity Relationship Diagram atau ERD ya. Kebetulan tadi siang saya ngobrol masalah ERD dengan mahasiswa. Jadi malam ini saya bermaksud untuk membuat tutorial bagaimana cara membuat ERD ya. Oke. Jadi apa itu ERD ya? Jadi ERD atau Entity Relationship Diagram itu adalah representasi grafis yang digunakan untuk memodelkan struktur data dalam sebuah sistem. Nah, dengan ERD itu akan membantu kita atau mungkin tim pengembang sistem gitu ya untuk memahami hubungan antar entitas dan atributnya sehingga mempermudah dalam perancangan basis data yang terstruktur. Nah, jadi tujuannya adalah supaya dalam proses perancangan basis data itu bisa lebih mudah karena kita sudah tahu hubungan atau relasi antar entitas dan atribut dari struktur data sistem yang akan kita kembangkan. Oke, nah komponen apa saja yang harus ada di dalam ERD? Ya, jadi yang pertama di dalam ERD itu ada yang namanya entity atau entitas ya, atau disebut juga dengan himpunan entitas gitu ya. Tapi dalam video ini saya akan menyebutnya dengan entitas supaya lebih mudah ya, atau entity gitu. Nah, jadi entity itu objek nyata atau abstrak yang memiliki data yang akan disimpan di dalam database atau basis data. Contohnya bisa mahasiswa, kemudian bisa pegawai, kemudian bisa juga barang gitu ya. Nah, entitas itu sendiri atau entity itu disimbolkan dengan ini, persegi panjang ya. Kemudian setelah entitas, yang kedua yaitu komponennya adalah atribut. Atribut itu karakteristik atau properti ya dari sebuah entitas atau properti yang mencirikan dari sebuah entitas. Misalkan entitas mahasiswa, dia punya nomor induk mahasiswa atau NIM, punya nama, punya alamat ya, tempat tanggal lahir misalkan. Nah, itu semua disebut dengan atribut. Nah, di dalam ERD atribut itu disimbolkan dengan simbol seperti ini ya, apa ya, elip atau oval ini ya. Nah, kemudian setelah itu komponen berikutnya yaitu relationship ya, atau relasi, atau disebut juga dengan hubungan gitu ya. Itu adalah hubungan antar entitas yang dilambangkan dengan diamond ya, atau seperti ini ya, gitu. Kemudian setelah ketiga komponen itu, maka kita perlu menentukan juga yang namanya kardinalitas atau derajat kardinalitas, di mana derajat kardinalitas itu menunjukkan jumlah maksimum keterlibatan entitas dalam sebuah hubungan. Misalkan gitu ya, ada hubungan 1 ke 1 atau one to one, ada 1 ke banyak atau one to many, ada juga banyak ke banyak atau many to many. Nah, oke. Berikutnya seperti apa tahapan pembuatan ERD? Nah, ini bukan tahapan yang baku ya sifatnya ya, tapi ini menurut saya beberapa langkah ini penting untuk dilakukan. Yang pertama yaitu adalah kita harus mengidentifikasi entitas-entitas dari sistem yang akan kita kembangkan. Ya, jadi tentukan objek yang relevan dengan sistem. Misalkan ya, untuk sistem akademik entitasnya bisa berupa mahasiswa, dosen, mata kuliah gitu ya. Kalau di sekolah ya mungkin bukan mahasiswa atau dosen, tapi bisa jadi siswa, guru, mata pelajaran, misalkan ya, jadwal dan sebagainya. Nah, setelah entitas-entitas itu kita identifikasi, langkah berikutnya yaitu kita mengidentifikasi atribut-atribut dari masing-masing entitas.
Jadi kita harus tentukan data apa saja yang perlu disimpan untuk setiap entitas. Misalkan ya mahasiswa, maka kita perlu tentukan atributnya NIM, ya, kemudian nama, kemudian tanggal lahir. Bisa lebih banyak dari ini, bisa jadi nanti alamat, nama orang tua gitu ya, kemudian nomor HP, kemudian email misalkan. Itu semua bisa menjadi atribut dari entitas mahasiswa. Oke, selanjutnya yaitu setelah entitas dan atributnya ditentukan, maka kita menentukan relasi antar entitasnya. Nah, bagaimana entitas-entitas itu saling berrelasi, ya. Oke. Misalkan misalkan entitas mahasiswa ini mengambil mata kuliah, maka kedua entitas ini atau kedua entity ini berrelasi atau berhubungan, ya. Kemudian setelah kita tentukan relasinya, kita tentukan derajat kardinalitasnya. Ya, misalkan relasinya antara mahasiswa dengan mata kuliah itu apakah dia banyak ke banyak gitu ya. Jadi banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah gitu. Nah, kemudian berikutnya yaitu gambarkan diagramnya. Nah, gunakan simbol-simbol yang tadi ya, entitas berarti menggunakan persegi, kemudian atribut menggunakan elips, kemudian untuk relasi gambarkan dengan diamond. Nah, kemudian hubungkan semuanya dengan garis gitu ya. Kalau sudah, baru kita validasi dan penyempurnaan. Kita cek lagi. Kemudian kalau ada yang kurang, kita sempurnakan. Oke. Nah, ada hal-hal penting ya di dalam ERD. Yang pertama, kita harus, untuk membuat ERD itu kita harus memahami sistem atau kebutuhan sistemnya dengan baik. Ya, kemudian kita juga harus perhatikan derajat kardinalitasnya, apakah dia banyak ke banyak, apakah satu ke banyak ya. Karena kalau sampai kita salah memahami kardinalitas ya, misalkan kita menganggap bahwa many to many atau banyak ke banyak itu sebagai one to many misalkan, nah itu harus dihindari. Kemudian kita juga harus melakukan normalisasi data. Jadi kita harus memastikan bahwa desain dari ERD kita itu bebas dari namanya redundansi. Atau jangan sampai kita merancang ERD dengan banyak atribut yang berulang gitu. Nah, nanti pada saat praktek saya akan jelaskan. Ya misalkan kan kita punya atribut gini nih. Kalau misalkan saya gambarkan dulu ya. Dia punya entitas begini, kemudian dia berelasi gini ya dengan nanti ada entitas lain. Nah, kalau misalkan di sini kita buat mahasiswa misalkan ya. Mahasiswa dan di sini misalkan ini MHS contohnya ya. Dan di sini misalkan mata kuliah. Oke. Nah, jadi kita tidak boleh misalkan di sini atributnya pada saat kita relasikan ya, kita hubungkan begini. Nah, kemudian di sini ada atribut namanya misalkan mahasiswanya ada NIM, nama, kemudian ada mata kuliah di sini. Nama mata kuliah, di sini ada mata kuliah. Nah, itu tidak boleh ya berulang-ulang seperti itu. Maka itu harus dihindari. Nah, kemudian relasi many to many itu harus dijembatani ya. Jadi tidak boleh kita menerapkan relasi langsung many to many. Jadi kita harus gunakan entitas perantara ya untuk menjaga struktur basis data itu tetap terorganisir. Misalkan gini, mahasiswa ngambil mata kuliah. Ini kan banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Nah, maka ini harus dihindari. Maka kita solusinya ini kita hapus, kemudian kita tambahkan nanti entitas di sini. Misalkan entitas apa? KRS misalkan. Jadi nanti relasinya ini ke sini, kasih relasi ya. Kemudian ini ke sini, si relasi. Nah, kira-kira seperti itu, dan ini harus dihapus. Supaya nanti antara ini ya, satu mahasiswa di sini many, dan ini juga satu mata kuliah di sini banyak gitu ya. Itu gambaran penjelasan singkatnya seperti itu. Oke, berikutnya yaitu, nah ini jangan sampai salah ya.
Jadi ERD itu bukan desain fisik dari basis data ya. Jadi ERD itu mencerminkan desain logis gitu. Karena kalau desain fisik itu biasanya akan lebih spesifik ya. Dia menampilkan tipe datanya termasuk juga indeksnya biasanya gitu. Nah, yang kedua kita tidak bisa menerapkan relasi many to many secara langsung ya. Tadi sudah dibahas. Yang ketiga, tidak semua entitas dalam sistem itu harus direlasikan di ERD. Ya, misalkan yang nomor 3 nih saya jelaskan ke sini. Misalkan gini, ada misalkan entitas mahasiswa misalkan ya, mahasiswa MHS misalkan ya. Kemudian ada mata kuliah yang mungkin ini bisa saja berelasi mungkin NMK ya. Ada KRS misalkan ya. Kemudian misalkan ada user atau pengguna misalkan. Nah, ketika memang dia tidak berelasi ya tidak perlu digambarkan ini di ERD-nya. Ini enggak perlu digambarkan di ERD-nya. Yang ini oke karena ini berelasi ya, ini berelasi. Nah, jadi ini tidak semua entitas itu harus ditampilkan berelasi di ERD. Oke, nomor 4. Nah, ini juga jangan sampai salah ya. Jadi ERD itu ini gimana terbalik saya nulisnya. Ini ERD itu tidak sama dengan, maksud saya mohon maaf ini tidak sama dengan diagram flow. Jadi ERD itu fokus pada hubungan data, sedangkan kalau diagram flow itu fokusnya pada alur proses. Makanya kalau diagram flow itu garisnya itu biasanya ada tanda panahnya. Ya, kalau ERD itu tidak ada. Gitu. Karena memang tidak menggambarkan alur proses, tapi hanya menjelaskan atau fokus pada hubungan data saja. Oke. Nah, setelah ini kita akan praktek saja ya supaya lebih mudah dipahami. Aplikasi yang kita butuhkan itu sebenarnya ini kalau ini online semua ya, saya taruh di sini. Jadi bisa menggunakan Draw.io. Ini bisa di-download juga kalau misalkan kita nggak mau online aksesnya. Kemudian kita bisa pakai ini ya, YetGraph Editor ini. Ini juga saya pakainya online, tapi bisa di-download juga softwarenya. Nanti saya contohkan juga yang sudah saya download. Oke. Sekarang mungkin kita langsung saja kita praktek menggunakan yang ini ya, Draw.io ini. Oke, kita praktek ini. Oke, saya buka saja. Oke, saya akan gunakan yang online saja. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kalau sudah diakses ini URL-nya apps.diagrams.net ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat ERD. Atau mungkin saya tuliskan dulu ya di sini ya. Ini tadi nggak sempat saya ini. Jadi studi kasusnya gini, aplikasi perpustakaan ya. Perpustakaan. Nah, misalkan kebutuhan sistemnya itu yang pertama, oke, ketentuannya yang pertama adalah anggota, oke ya, anggota di perpustakaan itu dapat meminjam lebih dari satu buku pada waktu yang sama ya. Oke, yang keduanya satu buku dapat dipinjam ya oleh satu buku itu dapat dipinjam oleh banyak anggota di waktu yang berbeda. Oke, berikutnya sistem harus ya mencatat gitu ya, mencatat tanggal peminjaman, kemudian tanggal pengembalian,
Dan status ya, status pengembalian. Jadi dari statusnya itu dikembalikan misalkan, dikembalikan atau belum gitu ya. Oke, seperti itu kira-kira kebutuhannya, yang sederhana saja supaya kita mudah untuk mencontohkan ke dalam desain ERD-nya. Itu kebutuhan sistemnya. Nah, sekarang kita akan mulai ya. Yang pertama kita akan identifikasi dulu entitasnya. Oke, mungkin saya copy aja ke sini dulu, biar saya bisa ngetik di sini ya. Oke. Nah, entitasnya apa saja gitu ya. Jadi yang pertama, entitasnya yang ini adalah anggota. Ya, anggota. Kemudian yang kedua buku ya. Jadi ini anggota, kemudian buku. Kemudian buku ini biasanya, buku ini kan ada penerbit. Dan penerbit ini kan bisa jadi banyak ya. Dan nggak mungkin kita ketik berulang-ulang, maka butuh kita penerbit gitu. Supaya nanti bukunya terbaca dari penerbit mana. Kemudian biasanya ada kategori juga. Ada kategori buku. Nah, kemudian anggota bisa meminjam lebih dari satu buku pada waktu yang sama. Satu buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Sistem harus mencatat tanggal peminjaman. Nah, ini kan harus mencatat tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status pengembalian. Nah, maka di sini kita butuh atau entitas namanya peminjaman ya. Oke. Nah, kemudian nanti ada entitas lain, misalkan pustakawannya gimana, apa nggak disimpan, bisa saja disimpan gitu ya. Kemudian adminnya ya, itu kan namanya user ya, pustakawan itu nanti ada level ya, di sini ada user nanti namanya gitu ya. Oke, tapi ini tidak berelasi. Mungkin ini saja sudah cukup ya untuk memodelkan kebutuhan sistem yang seperti ini. Oke, jadi kita punya 5 entitas. Kemudian sekarang kita menentukan atribut masing-masing. Anggota ya, kita tab saja. Oke, atributnya anggota tentu dia perlu ID anggota. Nah, ID anggota ini kita tentukan sekalian, ini sebagai primary key. Saya tulis PK saja ya, primary key. Kemudian yang kedua nama pasti ya, nama pasti. Alamat misalkan, kemudian nomor telepon misalkan. Oke. Oke, saya rasa cukup ini aja ya, karena kalaupun mau ditambah nanti juga boleh sih, nggak masalah. Nah, sekarang untuk buku ini apa? Buku ini juga harus punya ID buku. Oke. Kemudian ini sebagai primary key ya, primary key. Kemudian judul, kemudian pengarang, kemudian tahun terbit misalkan ya, tahun terbit kita tulis gini ya, tahun terbit. Oke. Nah, kita berhenti sampai di sini dulu. Nah, kemudian penerbit ini dia punya ID penerbit, kemudian nama penerbit, nama aja ya, nama penerbit. Kita tulis lengkap ya, nama penerbit. Oke. Kemudian kategori, di sini ada ID kategori, kemudian nama kategori. Oke. Ini sebagai primary key, yang ini juga sebagai primary key. Nah, ini nanti di buku ini harus ada, ini urutannya nggak masalah ya, mau ditaruh di sini bebas saja. Di sini harus ditambahin ID penerbit sebagai foreign key gitu. Kemudian di sini juga ID
kategori sebagai foreign key. Nah gitu. Oke. Berikutnya peminjaman. Nah, peminjaman ini atributnya apa saja nih, kita tarik dulu. Oke. Ini ada ID peminjaman. Kemudian tanggal peminjaman. Kemudian tanggal kembali. Kemudian status ya. Status pengembalian. Oke ya. Jadi ini nih sebenarnya nanti itu sebagai gini. Sebagai entitas tambahan ini sebenarnya untuk menghindari many to many. Dimana tanggal kembali. Oke, nah sekarang kita akan gambarkan ini. Ini bisa nggak ya kita copy ya ke sini, coba kita paste di sini. Oke, bisa, alhamdulillah ya. Jadi ini kita pindah ke sini, tujuannya adalah supaya, nah kita perkecil aja, kita mudah ini ya menggambarkan di sini ya. Oke lah, nah gini aja, ini kita simpannya di sini aja. Oke, nah sekarang tinggal kita, kok kecil sekali ya, nggak kelihatan ya. Nah gini. Oke ya, jadi kita sudah punya nih entitas-entitasnya. Tinggal kita gambar aja di sini. Tinggal kita gambar. Nanti kalau sudah ini kita hapus kalau sudah ini. Ini supaya kita gampang saja. Ini ya. Sekarang untuk menampilkan simbol-simbol ERD-nya itu kalau belum muncul relasi entitas, kalian bisa klik di sini nih, bentuk lainnya. Nanti cari relasi entitas ya. Kalau yang belum muncul ya. Tapi kalau sudah muncul ya pakai aja. Namanya relasi entitas atau entity relationship gitu kalau misalkan yang berbahasa Inggris, kita terapkan aja. Kebetulan saya pakai yang berbahasa Indonesia. Oke. Nah, di sini kalau kita klik nanti muncul simbol-simbolnya ya. Nah, pertama kita akan membuat entitas anggota. Maka kita cari di sini yang namanya entity atau entitas di sini. Nah, ini. Kita klik saja, kemudian ini entitas pertamanya. Nah, di sini ada dua ya. Ada yang sudutnya memang siku, kita pakai yang sudutnya siku yang ini aja ya. Sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, entitas pertama ini kita kasih nama. Oh, saya zoom ya. Oke, biar kelihatan. Nah, saya kasih nama ini anggota. Oke. Kalau sudah mau di copy paste segini juga bisa, atau dengan cara gini. Klik, tekan kontrolnya, tarik gitu, itu juga bisa. Nah, untuk menduplikat ya. Nah, sekarang kita buat di sini buku. Oke. Kemudian satu lagi, tarik. Ini kategori, ini tarik lagi, nanti baru dirapikan ya. Ini penerbit. Oke, sekarang gini. Ini buku taruh di sini. Anggota saya taruh di sini. Kategori saya letakkan di sini. Oke. Penerbit saya letakkan di sini. Oke, ini di sini ya, di atas ya. Nah, kita rapikan. Kemudian setelah selesai semuanya, ini kita bisa tambahkan. Saya tarik lagi atribut-atributnya. Ini sengaja ya yang peminjaman karena ini entitas tambahan, saya belum akan tambahkan dulu. Nah, kita buat dulu atribut-atributnya. Caranya kita pakai ini. Di sini cari yang atribut, klik. Nah, ini atribut anggota tadi apa? Kita masukkan ID
anggota. Karena dia primary key, ini kita kasih garis bawah, underline. Nah gitu. Kemudian tambahkan lagi atribut berikutnya. Ya. Ini namanya nama ya. Kemudian kalau sekiranya kita perkecil aja. Ini terlalu besar kayaknya, nanti nggak muat ya. Nah gini. Kemudian satu lagi duplikatnya sama dengan cara tadi ya. Seperti ini alamat. Kemudian satu lagi nomor telepon. Nomor telepon. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita tarik ya pakai garis ya. Sebenarnya bisa aja kita pakai apa namanya? Garis yang di sini juga ada garis ya. Pakai yang ini misalkan. Bisa aja sih. Tarik ini ke sini. Nah, cuman ada panahnya. Nah, kalau ada panahnya gitu dihilangkannya dari sini. Di bagian mana ya garis? Di gaya di sini. Nah, yang ini tidak ada gitu. Oke, itu bisa. Oke ya. Atau langsung kalau langsung nggak bisa ya. Gini ya, dari sinilah ya. Pakai ini, tarik. Nah, ini tarik lagi ke sini, nanti panahnya dihilangkan bareng-bareng aja nggak apa-apa. Nah gini, ini tekan kontrol, klik. Nah panahnya dihilangkan dari sini, tidak ada. Nah begitu. Untuk yang lain juga sama. Ini kalau misalkan kita mau copy paste ya, tinggal tekan kontrol aja, tarik sini. Oke. Untuk kategori tadi itu ada 2 ID kategori. Kemudian nama kategori. Oke, ini kurang nggak muat ya. Oke, kemudian tarik aja pakai ini. Oke ya, yang ini tarik ke sini, yang ini tarik ke sini, tekan kontrolnya, klik, hilangkan tanda panahnya. Tidak ada. Oke, terus nah berikutnya adalah yang penerbit dulu. Penerbit ini sama sih, ini kita bisa kopikan gini aja. Oke, tekan kontrolnya, tarik. Nah tinggal kita ganti ini dengan penerbit. Ini dengan penerbit. Oke. Berikutnya adalah buku ya, buku. Kita tambahin buku. Buku sepertinya supaya nggak bentrok ya, karena nanti di sini kita mau kasih relasi, taruh di bawah ininya, atributnya. Taruh di sini. Buku, ID buku dia. Oke, sambil kita lihat buku, ID buku. Oke, ID buku primary key garis bawah, jangan lupa ini kita perkecil saja. Kemudian apa lagi, setelah ID buku, judul, garis bawahnya kita hilangkan. Kemudian apa lagi, pengarang, taruh sini dulu. Kemudian tahun terbit, terus 2 lagi ya, 2 lagi itu satunya. Oke, kita susun seperti ini misalkan. Ini tarik sini. Oke, ini adalah ID kategori. Terus di sini ada ID penerbit ya.
Ini kita geser dikit ke sini. Oke, pokoknya diatur aja sedemikian rupa sehingga tidak tumpang tindih gitu. Nah, sekarang kita tarik juga pakai ini. Ya, ini pertama, tarik sini. Ini yang kedua, ketiga, ini, dan ini. Nah, kalau sudah tekan kontrolnya, ini diklik semua. Oke ya, ini diklik juga, ini diklik juga. Nah, hilangkan tanda panahnya ke gaya. Di sini kita pilih yang tidak ada. Oke. Nah, jadi ini beberapa langkah sudah selesai ya. Kita sudah menentukan entitasnya atau entitinya, kemudian atributnya. Sekarang kita tambahkan relasinya dulu. Nah, relasi kita bisa pakai yang ini, relationship ya, simbol ini. Nah, kita tambahin ke sini. Nah, untuk di sini kita buat aja gini, memiliki ya. Ini sebenarnya bebas sih, kalaupun misalkan mau dibuat dengan kata yang lain juga nggak apa-apa. Nah, memiliki kita perkecil aja supaya tidak terlalu memenuhi tempat ya. Ini juga kita kopikan ke sini. Nah, ini kita kopikan ke sini. Oke. Kemudian kita tarik garis lagi. Ini ke sini. Ini kalau kita hilangkan dulu, kemudian kita tarik ini ke sini, masih tetap ada ya. Nanti panahnya kita hilangkan aja ya. Ini juga sama nih. Pokoknya nanti tanda panahnya kita hilangin semua. Nah, oke, tekan kontrol tadi ya. Kemudian kita hilangkan tanda panahnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tentukan derajat relasinya. Nah, sebenarnya derajat relasi itu selain menggunakan angka 1, kemudian huruf M dan N, itu kita bisa gunakan di sini sebenarnya. Ini ada relasi-relasi yang kita bisa pakai. Misalkan kita mau buat one to many gitu ya. Seperti ini, itu bisa kita pakai. Nah, sekarang saya akan buat aja kayak gini dulu. Yang ini, buku ini satu kategori gitu kan, ini kan berarti satu ya. Nah, satu kategori itu punya banyak buku gitu ya, memiliki banyak buku. Berarti di sini N, oke. Atau mau M juga boleh ya, huruf besar ya, M, oke. Ini diletakkannya di sini ya, dekat dengan entitasnya ya. Nah, oke. Nah, kemudian ini juga sama, satu penerbit itu bisa memiliki banyak buku. Oke. Ini satu penerbit bisa memiliki banyak buku. Nah, yang ini nih, anggota. Tadi kan satu anggota itu aturannya tadi ya, kita kembali ke sini bahwa satu anggota dapat meminjam lebih dari satu buku. Kemudian satu buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Jadi relasinya adalah atau kardinalitasnya di sini itu many to many. Ini. Gini. Ini many to many. Nah, sedangkan aturannya adalah bahwa kita tidak bisa menggunakan many to many secara langsung di sini. Maka solusinya kita tuh harus tambahin di sini atribut. Ya, kita harus tambahin di sini atribut baru. Atau caranya ini kita bisa pindahin ya, yang ini sama. Oke, ini kita geser lagi biar ini bisa diseleksi banyak gini. Oke. Nah, sama ini kita pindahin aja ke atas. Seperti ini. Kemudian kita duplikat ini, tambahin ke sini. Nah, ini di sini tambahkan yang namanya atribut tadi, peminjaman. Bukan atribut ya, entity, maaf, atau entitas.
peminjaman. Kemudian ini pindah dulu. Nah, kemudian tambahin satu relasi ke sini. Oke. Nah, tarik garisnya. Ini garisnya di copy juga boleh. Aduh, sorry. Tuh, ya udah pakai ini aja. Tarik dari sini. Sini. Ini juga tarik ke sini. Kemudian hilangkan tanda panahnya. Nah, sekarang di peminjaman ini kita tambahin atribut-atribut ini, atribut ID peminjaman, ya. Nah, inilah namanya proses tadi ya, proses untuk melakukan verifikasi, pengecekan, kemudian kalau ada yang kurang kita sempurnakan. Nah, sekarang kita tambahin, kita pakai copy paste yang ini aja, 4 ya, 5. Oke. Taruh sini. Sorry. Nah, taruh sini aja. Nah, ini kita geser. Berarti di sini ID peminjaman. Nah, ini panjang ya. Tarik lagi. Oke. Kemudian di sini tanggal peminjaman ini juga panjang, tarik lagi. Yang ini tanggal kembali. Kemudian ini status ya, status peminjaman. Waduh, panjang juga nih, tarik aja. Oke. Nah, sudah selesai, cuman kan harus begini. Kalau seperti ini saja, maka belum bisa kelihatan yang meminjam itu siapa dan bukunya buku apa gitu. Makanya perlu ada atribut supaya ketahuan yang minjam siapa. Di sini ada ID anggota. Jadi jelas yang minjam itu anggota, yang ID-nya berapa gitu. Ya. Kemudian satu lagi, mungkin ini tarik ke sini aja. Ini mungkin tarik ke sini, kopikan ke sini. Nah, satu lagi harus tahu buku yang dipinjamnya buku apa gitu. Nah, di buku. Baru kita sekarang tarik garis ya, dari sini tarik ke sini. Ya, oke, ini juga tarik ke sini. Ini tarik ke sini. Ini tarik ke sini. Ini tarik ke sini. Ini tarik ke sini. Oke. Kalau sudah ya seleksi semua garis-garisnya, kemudian hilangkan tanda panahnya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang ini primary key, ini foreign key ya, ini ID buku dari sini, ID anggota dari sini. Oke. Nah, sekarang kita sempurnakan lagi untuk derajat relasinya ya, atau status kardinalitasnya. Jadi buku kepeminjaman ini jadi 1:1. Bukan 1:1, 1 ke N ya. Ini saya taruh sini lagi, saya kopikan ke sini, saya kopikan ke sini. Oke, saya naikkan dikit. Oke. Mungkin nanti kita ganti M saja di sini. Bentar, kita coba lihat lagi. Di sini peminjaman. Jadi satu anggota, oke ya, bisa meminjam banyak buku. Nah, jadi di sini 1 ya. Di sini 1, kemudian di sini juga 1. Nah, gini. Nah, jadi kardinalitasnya jadi seperti itu. Baik, jadi penjelasannya begini ya. Jadi dalam sistem perpustakaan itu kan gini ya, bahwa seorang anggota itu dapat meminjam beberapa buku di waktu yang berbeda atau pada waktu yang sama gitu ya. Jadi bisa meminjam beberapa buku, bisa 2, 3, bisa 1 gitu ya. Nah, misalkan anggota
anggaplah anggota si A gitu ya, itu meminjam satu buku pada tanggal hari ini, misalkan tanggal 22 November gitu ya, dia meminjam buku di tanggal itu, kemudian dia meminjam lagi buku yang berbeda gitu ya di tanggal yang sama gitu, maka dua buku itu akan tercatat di peminjaman ini ya, akan tercatat sebagai dua entry di peminjaman gitu. Jadi masing-masing terkait dengan ID anggota yang anggota A tadi gitu. Makanya membacanya adalah satu anggota itu bisa melakukan banyak peminjaman gitu, banyak transaksi peminjaman atau entry peminjaman. Nah, setiap entry peminjaman itu ya hanya terkait dengan satu buku gitu. Jadi hubungannya begitu ya. Penjelasannya seperti itu. Atau kalau yang buku ini mau diperjelas lagi begini, bahwa dalam sebuah sistem perpustakaan itu sebuah buku itu kan dapat dipinjam oleh beberapa anggota pada waktu yang berbeda gitu ya. Tapi setiap transaksi peminjaman itu hanya melibatkan satu buku. Nah, misalkan ada buku dengan judul basis data gitu, dipinjam oleh si A pada tanggal 22 November misalkan. Kemudian dipinjam lagi oleh si B di tanggal misalkan 10 Desember gitu. Itu boleh-boleh saja. Jadi satu buku itu bisa dipinjam beberapa kali di waktu yang berbeda gitu. Nah, kira-kira begitu penjelasannya. Maka relasinya menjadi seperti ini, bahwa ini satu ke banyak, ini satu ke banyak ya. Tidak ada lagi relasi yang langsung banyak ke banyak atau many to many. Nah, oke, ini mungkin saya tutup saja supaya terlihat semuanya ya, seperti ini. Ya, jadi insya Allah ini sudah menjadi sebuah ERD yang untuk memenuhi kebutuhan sistem yang akan dibuat seperti di slide yang ini, seperti ini. Oke, jadi tadi karena ini ada tambahan berelasi, perlu kita tambahin atribut tadi ya, ID anggota, supaya terbaca yang meminjam itu siapa dan buku yang dipinjam apa. Di sini ada ID buku. Oke, seperti itu. Kemudian kalau mau dijelasin, ini adalah primary key, yang ini adalah foreign key, yang ini juga foreign key. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, sekarang coba jadi hasil ERD-nya saya taruh di sini ya. Hasil ERD saya taruh di sini. Ini saya hapus saja dan saya akan kopikan dari sini. Nah, ini kalau dikopikan kayaknya nggak bisa deh, karena kalau dikopi langsung begini ya, dikopi gitu kemudian dipastekan di, saya pakai Google Doc gitu ya. Coba ini agak lama, muncul nggak? Nah kan nggak bisa ya. Jadi caranya kita simpan, yang ini kita hapus saja. Ini kan sudah selesai ya, kita sudah selesai. Ini kita grup ya, klik kanan, kemudian ini kita bisa grup, gabungkan supaya jadi satu, dan letakkan posisinya masuk ke dalam satu kertas gitu. Nah, seperti ini. Nah, ditaruh di sini. Sorry. Oke ya, dan coba kita simpan ya. Dari sini berkas, kemudian kita ERD perpus gitu aja. Oh, kita harus pilih foldernya. Pilih foldernya dulu. Saya akan letakkan di sini, temporary aja. Oke, di sini. Oh, nggak mau. Oh, sini, pilih ya. Oke, kemudian simpan. Harusnya sih bisa. Ini koneksi internet saya yang agak ini kurang bagus. Oke ya, bisa ya. Berarti sudah tersimpan ini. Baru kita ekspor sekarang. Ekspor sebagai PNG aja ya, atau JPG lah. JPG saja, ukuran diagram ya, sesuai ukuran diagram. Kemudian kita ekspor.
Nah, ARD Perpus taruh di situ juga. Atau kita simpan di komputer atau di download aja lah, diunduh saja. Oke ya, kita download saja. Nah, ini kita simpennya di sini, di tutorial YouTube aja. Mana sih tutorial YouTube? Tutorial YouTube, taruh sini, ARD Perpus ya. Nah, sekarang dari sini kita bisa insert image dari komputer. Nah, di sini, sorry. ARD Perpus open. Nah, gitu. Jadi ini sudah bisa jadi JPEG dan kita bisa taruh dimanapun. Oke, seperti itu jadinya. Nih saya slideshowkan supaya terlihat lebih besar. Nah, seperti ini hasil ARD berdasarkan studi kasus sistem perpustakaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke ya, itu kita menggunakan Draw.io. Bisa juga kalau misalkan kita mau menggunakan yang ini sebenarnya, yang YED Graph Editor ya. Yang online-nya kalau mau yang softwarenya di sini. Nanti kita tinggal pilih saja di ini, bisa kita buat baru kan, ini ya, buat baru. Nah, di sini nanti ada kita bisa pilih di palet sini, pilih entity relationship. Nah, tinggal tarik aja ke sini. Nah, gitu ya. Sama sih caranya, nggak jauh beda dengan yang tadi. Oke. Kita butuh berapa, tarik aja dulu gitu kan. Kemudian nanti relasinya kita bisa pakai yang ini, tarik aja dulu sini gitu kan. Nanti atributnya kita bisa pakai yang ini ya. Nah, yang ini atributnya. Ya, gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak ya software atau tools yang bisa kita gunakan untuk menggambar ARD. Yang terpenting adalah bukan toolsnya, tapi bagaimana kita memahami ARD itu sendiri, ya, sehingga kita bisa menggambarnya dengan ya berbagai software yang kita miliki atau yang kita bisa dapatkan. Oke, terima kasih sudah menyimak dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan silahkan mengisi di kolom komentar. Jika ada kritik, saran, mungkin penyampaian yang salah silahkan. Saya sangat berterima kasih jika ada yang meluruskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.